Ya, semangat pagi buat semuanya yang hari ini mau TBK. Saya berikan tambahan gizi sedikit buat kalian semuanya untuk persiapan menghadapi UTBK di pagi hari ini. Semangat semuanya. Jika nanti Anda keluar matrik, maka perkembangan matrik di gelombang 2 itu perkalian di belakang terlebih dahulu ya. Nah, kalian harus tahu tekniknya ya. Jadi tekniknya kalau perkalian itu intinya yang dibelah menjadi baris, ini menjadi kolom ini ya. Nah, terus ini Anda pecah begini ya. Nanti Anda ambil bagian-bagian yang penting ya. Bagian-bagian yang penting. Nah, ini nanti hasil perkaliannya jadi bentuknya begini. Nah, oke. Sekarang kita akan tunjukkan dulu perkalian yang baris pertama dengan kolom yang pertama ya. Maka ini akan menghasilkan 2K ditambah dengan 4 ya. 2K ditambah 4, kemudian hasil yang terakhir di sini. Nah, ini akan menghasilkan nilainya adalah negatif 5. Nah, sekarang kita tinggal ambil di sini. Yang pertama ini adalah 1 ya. 1 saya kurangi dengan 2K ditambah dengan 4 akan memberikan hasil adalah min 5. Berarti kita dapatkan min 2K, 1 di sini adalah min 4, ini adalah min 5 ya. Nah, kalian dapatkan min 2K, 1 min 4, min 3 ya. Min 3 kalau dipindah menjadi plus 3. Berarti kalian dapatkan min 2K ya sama dengan min 2. Berarti K-nya didapatkan nilainya adalah 1. Oke, jadi saya kira tidak sulit ya, wajib bisa, jangan sampai gagal. Nah, kemudian yang kedua ada operasi ya, A bintang B ya, bintang C begitu kan. Hasilnya adalah A pangkat min B ditambah C. Nah, sekarang kalau di sini disediakan angka 2 terus bintang min 3, ini hati-hati plus 4, maka di sini harus Anda latih A di sini otomatis sebagai 2-nya ya. Hanya sebagai 2 berarti 2 dipangkat negatif dari B. Negatif dari B itu berarti tak tulis negatif dari B ditambah dengan C. C-nya adalah 4. Ini senilai dengan 2 dipangkat 3 ditambah 4. 8 ditambah dengan 4 maka memberikan nilai 12 ya. Ini lanjut lagi ya. Nah, ada kalimat ya. Ini FPB sekali lagi. FPB ya. FPB-nya 1 ya. Sudah seperti soal biasa ya. FPB 1 disediakan ada bahwa B dalam kurung C ditambah dengan 2 memberikan angka 20. Ini kemudian kalimat berikutnya A ditambah C nilainya adalah 8. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang diambil di sini. 1 ya. Yang ditanyakan jumlah 2 bilangan terkecil. Ingat ya. Jumlah 2 bilangan terkecil. Ini ya. Terkecil ini. Yang kedua, pertanyaannya selisih bilangan terbesar dan terkecil ya. Selisih antara terbesar dan terkecil ya. Nih, terkecil. Ini yang ketiga adalah ketiga bilangan itu ganjil ya. Ini ketiganya adalah ganjil. Kita cek betul nanti apa ini ya. Yang keempat, jumlah 2 bilangan terbesar, jumlah 2 bilangan terbesar nilainya adalah 11. Nah, kita coba. Kalian berangkat dari yang bentuk perkalian ya. Bentuk perkalian di sini ya, B kali sekian hasilnya 20 ya. Ambil yang terpendek ya, 4 sama 5 ya. Otomatis kalau ini 5 maka Anda akan dapatkan C-nya ya. C-nya berarti 3 ya. Ini 4, C tambah 2 nilainya hasilnya 5, maka C-nya adalah 3. Jadi C3, B-nya 4 ya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu C-nya ya, C-nya adalah 3, maka Anda tahu A-nya ini ya. Karena A-nya akan Anda dapatkan sebesar 5. Berarti angka itu adalah 3, 4, 5 ya. Ini angka itu besarnya ini ya. Nah, sekarang kalau kita tahu angkanya 3, 4, 5, pertanyaannya jumlah 2 bilangan yang terkecil itu nilainya 7. Di sini dikatakan jumlah 2 bilangan yang terkecil adalah nilainya 7. Berarti
Jumlah dua bilangan yang terkecil itu adalah 7. Kita cek 3 tambah 2, 3 tambah 4, 7. Berarti betul ya. Jumlah dua bilangan terkecil 7, betul. 1 betul, 3 pasti itu betul ya. Kita cek ya, benar nggak ini? Bilangan yang terkecil ya. Teng dong. Tadi bener ya, 4, 5, C-nya 3 ya, sudah betul. Ini 5, kemudian kita akan dapatkan A tambah C nilainya 8, maka A-nya 5. Oke. Jumlah dua bilangan yang terkecil itu adalah 3 ya, ini ya. Oke, sip. Ini 7. Selisih terbesar ya, ini dan terkecil. Selisih terbesar dan terkecil adalah 2 ya. Ini betul ya, selisih terbesar dan terkecil adalah 2. Ini karena kemudian ketiganya ganjil. Ini yang salah ini kawan ya. Ini yang salah, harusnya ketiganya bilangan ketiganya adalah ganjil, itu benar ya. Ini bilangan ketiganya ganjil ya. Ini maksudnya bilangan ketiganya ganjil ya. Bilangan ketiga adalah ganjil ya. Ya, betul ya. Nah, terus jumlah dua bilangan terbesar adalah 9 ya. Ini tadinya 9 ini ya. Ini bukan 11, ini 9 ya. Nah, ini 9 ya. Nih, jumlah dua bilangan terbesarnya adalah 9 ya. Betul. Oke, ini. Sehingga jawaban di sini adalah jawaban benar semua ya. Nanti adalah E jawabannya. Oke. Nah, ini jadi intinya kamu adalah terletak pada perkalian yang pertama ini. Ini sangat menentukan sekali ini. Ini sangat menentukan sekali. Kamu harus mengambil perkalian dulu, diambil yang jaraknya yang terpendek. Baik. Kemudian soal yang berbeda di logaritma ya. 2 logaritma dari min 3 ditambah dengan 3 logaritma dari x min 3 ya sama dengan 0 ya. Nah, yang ini yang perlu Anda latih. Namanya suatu bilangan, alog apa akan menghasilkan 1? Nah, Anda wajib tahu alog A ya, itu hasilnya akan 1 ya. Alog berapa akan menghasilkan 0? Nah, jika dia bernilai 1 gitu. Itu yang harus Anda latih. Kemudian kalau nanti alog berapa hasilnya C begitu, maka X-nya artinya A pangkat C. Jadi ini pemahaman dasar ini ya, wajib tahu. Kita tahu di sini sekarang 2 log berapa hasilnya menjadi 0, maka ini bernilai 1 ya. Karena dia bernilai 1, maka didapatlah min 3 ditambah dengan 3 logaritma x min 3 itu bernilai 1. Sehingga kamu akan mendapatkan 3 log x min 3 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah X-nya kan. Berarti x min 3 itu artinya 3 dipangkat 4. Maka X-nya didapatkan 3 dipangkat 4 plus 3. Nah, di sini bentuk pilihan ya. Ini bentuk pilihan. Jadi di sini P itu adalah E, kemudian X-nya adalah 3 pangkat 4. Dari data ini bisa dipastikan bahwa P-nya lebih besar karena ada tambahannya dengan 3. Maka kesimpulan P lebih besar daripada X. Nah, untuk soal selanjutnya terkait dengan bentuk balok ya. Ini adalah bentuknya balok ya. Saya ambil balok. Oke ya. Ini berbentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui AB-nya adalah 8, AB-nya 8, kemudian 5, BC-nya tingginya adalah 4 ya. Jika K itu perpotongan ya, jadi K itu merupakan perpotongan diagonal ini maksudnya ya. Nah, ini adalah merupakan K-nya. Kalian yang ditanyakan si P itu adalah jarak H ke K ya. Kemudian H-nya ya, H-nya itu sudah diketahui ya. Sudah diketahui sebesar 3 akar 5. Nah, pertanyaannya besar mana? Baik, ini kita akan jawab sederhana sekali. Kita akan gambarkan bahwa ini adalah siku-siku ya. Kita tahu kalau panjangnya 8 itu sama saja 4 dikali 2 sehingga sama saja 4 akar 4. Sedangkan tingginya adalah 4 akar 1. Maka panjang EB ya, kita tahu panjang E sampai B, maka namanya 4 akar 5. Sehingga kalau saya bagi 2, maka didapatkan 2 akar 5. Nah, ini pertanyaan jarak HK.
Dan kalian tahu bahwa EH-nya adalah 5. Kalau ada sebuah segitiga diketahui adalah E, kemudian ini H, kemudian ini K, maka EK ya, EK tadi 2 akar 5, sedangkan EH-nya adalah 5, maka ini merupakan akar dari 25 ditambah dengan 2 akar 5 dikuadratkan menjadi 20, maka senilai dengan akar 45. Akar 45 itu akar 9 kali 5 ya, jadi 3 akar 5. Jadi jaraknya 3 akar 5. Wah, kasus ini berarti P jarak HK itu sama ya, jadi P senilai dengan H-nya ya. Kemudian di soal selanjutnya ya, ini semangat terus ya, belajar terus, kita akan bantu. Ini diketahui adalah PH ya, PH adalah merupakan anggota dari min 3, min 2, min 1, 0, 1 ya. Nah, kemudian disediakan limit ya. Limit X mendekati 3, X min 2P ya, dibagi dengan X min H ya, sama dengan 1. Nah, Anda ditanya ya, ditanya ini apa hubungannya ini ya. Ini pertanyaannya di sini nanti beberapa pertanyaan yang ditanyakan adalah 1, apakah P dikurangi H itu anggotanya min 1, 0. Kemudian apakah PH itu anggotanya min 2, 0. Apakah P itu 2 kalinya H. Apakah P ditambah H itu lebih dari PH ya. Nah, sekarang kita masukkan saja, kita substitusikan. X-nya ganti 3, 3 dikurangi 2P sama aja 3 dikurangi H, sama dengan 1. Berarti 3 min 2P sama dengan 3 min H. Maka dipastikan bahwa 2P itu sama dengan H. Jadi 2P sama dengan H. Sehingga pernyataan yang keempat ini salah ya, terbalik dia ya. Dia salah. Ini, nah sekarang kita akan teliti. Kalau 2P itu sama dengan H, maka H-nya itu senilai dengan 2P ya. Berarti kalau kita ambil P-nya itu misalkan P-nya itu min 3 ya, P-nya itu min 3, maka H-nya adalah min 6 ya. Dan hal ini tidak mungkin ya. Ini berarti pernyataan ini salah ya. Kalau min 3 tidak cocok gitu ya. Nih, jadi jelas ya. Kita ambil kalau ini min 3, maka H-nya itu adalah min 6, dan min 6 itu tidak ada di sini. Maka itu pernyataan yang salah. Kalau P-nya min 2, maka didapatkan min 4, dan min 4 tidak ada di situ. Maka itu juga salah ya. Nih sekarang kita sudah dapatkan bahwa min 32 salah. Sekarang kalau P-nya min 1, min 1 didapatkan min 2 ya. Oh ada, maka ini merupakan pasangan ya. Min 1, min 2. Kemudian andai kata P-nya itu 0 ya, maka H-nya pun juga dapat 0 ya. Ada, berarti merupakan pasangan. Jika P-nya 1, maka H-nya kita dapatkan 2, dan itu bukan pasangan. Jadi pasangannya adalah didapat pasangan di sini min 1, min 2 serta 0,0. Ini P-nya, ini H-nya. Sekarang kalau P dikurangi H, dia didapatkan min 1 ya. P kurangi H nilainya min 1. Karena P-nya min 1, P-nya min 1, H-nya min 2, berarti hasilnya 1. Oh tidak ya, berarti salah ya. P kali H 2, ini juga salah ya. P tambah H itu min 3, lebih dari ini juga salah. Maka ini jawabannya adalah 0 ya. Karena pertanyaannya mana 4 pernyataan ini yang benar ya. Ternyata tidak ada yang benar ya. Ini berarti 0. Oke. Masih bisa. Sekarang terkait dengan soal tentang translasi ya. Ini translasi ini saya gambarkan, ini keren soalnya ya. Ini translasinya begini titiknya ya. Jadi translasi di sini ini adalah ada suatu gambar gambarnya merupakan sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu X ini merupakan sumbu Y. Nih, di sini adalah titiknya 1,6. Ya, 1,6 itu boleh tak tulis tegak saja begini ya. 1,6 begitu biar enak mikirnya ya. Ini 6,0 ya. Di sini 0,0 ya. Nah, di sini di tengah sini ada ya, ada titik namanya 2,2 ya, 2,2 gitu. Nah, sekarang ada garis juga ini ya. Nih, nah,
ini merupakan titik 6,6. Nah, 6,6 ya. Ini saya tulis tegak saja 6,6 ya. Nah, sekarang daerahnya siapa? Ini daerah A, ini daerahnya C, ini daerahnya si B, dan ini daerahnya si D. Jika 6,6 ceritanya, jika 6,6 itu ditranslasi ya. Nih, tak ulang lagi tadi ya. Jika titik 6,6 itu ditranslasi. Ini translasinya 2,2 bukan 6,6 ini ya. Jika titik 2,2 itu ditranslasi ya, menghasilkan bayangannya -16 ya. Ini apa maknanya? Nah, kamu lihat dari ini menjadi translasi ini artinya 2 menjadi -1 berarti ditambah -3. 2 sama 6 itu berarti ditambah dengan 4 ya. Nah, itu punya makna bahwa -3 itu digeser ya. Digeser ke kiri ya. Ke kiri. Ini 3 satuan. Ini berarti digeser ke atas ya. 4 satuan. Jadi kiri sama atas, yang atas ini ya, yang bagian atas itu adalah arahnya kanan kiri, yang bawah itu adalah atas bawah. Baik. Nah, dari sini sebenarnya Anda bisa langsung tambahkan angka-angka di sini ya untuk menentukan posisinya. Ambil titik-titik pojoknya saja. Berarti kalau begitu ini akan menjadi ditambah -3 itu adalah 3, tambah 4 menjadi 3,4. Nah, titik yang ada di sini otomatis akan berubah dengan translasi -3,4 itu menghasilkan 3,10 gitu ya. Kemudian titik yang ada di sini akan memberikan hasil ditambah -3,4 maka didapatkan titik -2,10 ya. Nah, 2,2 tadi sudah berubah pada titik -1,6. Nah, ini Anda gambarkan sebisa mungkin, Anda gambarkan sehingga nanti kalian tahu gambaran utuhnya ya. Gambaran utuhnya dengan translasi itu ya. Sekarang kita akan ambil titik -2,10. Katakan di sini -2, katakan 10 di sini. Nah, ini merupakan titik itu ya. Ini. Nah, kemudian ya titik 0,0-nya otomatis berubah pada titik -3,4 otomatis ya. -3,4 maka di sini posisinya -3,4 ya. Nah, ini posisinya -3,4. Kemudian 6,0 itu di posisi 3,4 ya. Ini jadi ini 3,4 ada di sini. Kemudian -2,10 sudah. Kemudian 3,10. Nah, udah ini tinggal dihubungin aja nih. Karena hanya pergeseran aja, dihubungkan aja. Loh ya. Dihubungkan, ini dihubungkan, dan tadi yang D otomatis hanya begini. Nah, posisinya ya. Ini karena ini 3,10 tadi ya. Ini adalah posisi D, ini adalah posisi, tak tarik begini namanya posisi ya. Kalau saya tarik karena 2,2 menjadi -1, -1,6 ya. Ini jadi posisinya menjadi begini ya. Nah, inilah ya kisarannya gambar begitu. Ini merupakan B-nya, ini A-nya, ini C-nya, ini D-nya. Nah, dari kalimat ini nanti Anda sudah bisa nampak pertanyaan seluruh bayangan A di kuadran 2, betul gitu ya. Seluruh bayangan A kuadran 2, betul. Ada sebagian B yang ada di kuadran 2, betul gitu. Tidak ada seluruh bayangan di kuadran 1, betul ya. Ini terdapat 3 daerah bayangan di kuadran 1. 3 daerah, betul. Terdapat 3 daerah sebagian bayangannya di kuadran 1, betul ya kan? Ini jadi konsepnya sangat sederhana sekali. Jadi pertanyaan di sini adalah seluruh bayangan A di kuadran 2. Betul ya, karena di sini ya, di sini semuanya ada di sini, betul ya. Sebagian bayangan B di kuadran 2, betul, karena sebagian di kuadran 1, sebagian di kuadran 2 ya. Tidak ada seluruh bayangan di kuadran 1, tidak ada, ini separuh-separuh semua ya. Ini terdapat 3 daerah sebagian bayangan di kuadran 1, betul ya. Ini jadi ini benar semua. Jadi ada 4 yang benar ya, semacam itu ya. Semakin jelas ya. Nah, sekarang selanjutnya ya tentang statistik ya. Ini ada statistik. Oh, ini ya yang terkait dengan yang agak berkelas ya, agak berkelas. Ada suatu gambar ini kawan ya. Ada gambar, ada namanya jajar genjang ya. Ini ya, ada jajar genjang di sini nih. Nah, ini ada jajar genjang, kemudian ada gambar begini nih. Nih. Ya, ada gambarnya ya, tak ulang lagi. Nah, di
begini, set. Nah, ada segi 5. Dia katakan bahwa dia merupakan jajar ginjang. Jadi kalau dia merupakan jajar ginjang bisa dipastikan ini sudutnya ini sama dengan di sini, ini akan sama ya. Ini jajar ginjang. Ini jajar ginjang namanya PHR ya, PHRST ya, gitu ya. Nah, dia katakan apakah sudut gitu ya, yang ditanyakan pertanyaan soal ini adalah apakah bisa ditentukan sudut HRS gitu ya. Apakah Anda bisa mencari sudut HRS? Itu pertanyaannya, HRS itu yang ini ya. Ini, apakah Anda bisa mencari HRS? Jika diketahui sudutnya H adalah 120. Di sini sudah diketahui 120 derajat gitu ya. 120 derajat. Kemudian pernyataan yang pertama ya, jika diketahui sudut STR ya. Sudut STR-nya adalah 60 derajat ya. Nah, ini sudut STR 60 derajat. Apakah bisa untuk menjawab sudut HRS? Ya tentunya logika kita berpikir begini. Ini 120, dia berpelurus, berarti otomatis ini 60 ya kan? Kalau ini 60, otomatis di sini juga didapatkan 60 ya. Ini kalau 60, maka ini pun juga di sini 60 ya, karena di sini sudah diketahui 60. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dicari sudut HRS? Nah, ini tentunya tidak bisa ya. Jadi ini tidak cukup ya, tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kita tidak tahu ini. Ini bisa jadi agak naik ya toh. Nih, bisa jadi agak naik lagi sehingga kita tidak tahu besar sudut di sini besarnya berapa ya. Maka tidak cukup. Nah, yang diketahui yang kedua, diketahui bahwa segitiga STR itu sama sisi ya. Ini sama sisi. Kalau segitiga STR sama sisi bisa dipastikan ini 60, ini pun juga 60, maka jadi bisa ya. Jadi ini cukup ya. Kalau ini yang pertama tidak cukup, kedua cukup, maka otomatis jawabannya pernyataan ini adalah yang B. Yang tidak boleh kalah penting ya. Tidak boleh kalah penting soal yang hot ya, yang terakhir ini ya. Fx sama dengan 4/3 X pangkat 3 ya, ditambah dengan B per 2 X kuadrat ya, ditambah dengan X ditambah dengan D ya. Ini pertanyaannya, apakah soal ini itu mempunyai nilai maksimum dan mempunyai nilai minimum? Nah gitu ya. Ini, dan syaratnya mudah sekali ya. Maksimum minimum, dia punya maksimum, punya minimum, memotong sumbu X di 2 titik, 3 titik, 1 titik. Syaratnya adalah D-nya lebih dari 0 setelah diturunkan pertama ya. D-nya harus lebih dari 0. Ini menjadi kata kuncinya ya. Maka pertama kali yang Anda lakukan diturunkan dulu. Maka turunannya menjadi 4x kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan 1. Di sini kita ambil ya, kita ambil D-nya dulu. B kuadrat min 4 kali A kalikan C ya. Jadi B kuadrat min 4A. Oh, ini yang depan bukan 4, ini A ya, mohon maaf ini adalah ternyata bukan 4 ya. Ini adalah nilai A ya. Iya, oke ya. Ini kita ambil dulu, ini adalah A. Ya, ini merupakan A. Jadi menjadi AX kuadrat plus BX plus 1 ya. Maka B kuadrat min 4A kalikan C-nya 1. Persamaannya menjadi bentuk ini D-nya. Ini bentuk ini D-nya. Nah, yang disediakan apa pernyataan yang pertama? A-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita cek. Kalau A kurang dari 0, berarti kan A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, saya katakan kalau A itu negatif, maka akan memberikan akibat D-nya itu jelas B kuadrat ditambah dengan positif 4A. Nah, itu ya, jelas positif. Sehingga kita pastikan karena B itu dikuadratkan pasti positif dan A-nya negatif kali negatif jadi positif, maka jelas D-nya lebih dari 0 ya. Kalau D lebih dari 0 menjadi syarat cukup kalau dia mencari nilai maksimum dan minimum, berarti ini merupakan kalimat yang cukup ya. Yang kedua, disediakan bahwa B-nya 2A. B-nya 2A itu tidak akan memberikan pengaruh. Karena apa? Tidak akan mengubah posisi D-nya ya.
Karena kalau B2 kali A bisa jadi B-nya itu A-nya bisa negatif, bahkan juga bisa A-nya positif. Nah, kalau A-nya negatif akan benar, tapi pada saat A yang positif maka akan memberikan nilai D-nya itu belum tentu positif atau negatif. Jadi D-nya bisa positif, D-nya bisa negatif. Sehingga karena tidak bisa memberikan kepastian itu lebih dari 0, maka tentunya ini merupakan tidak cukup. Demikian ada semuanya, semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian semuanya. Semangat terus, semoga kalian diterima di bangku PTN. Jika ini bermanfaat, maka silahkan Anda like dan subscribe-nya ya. Inilah ini namanya metode penalaran. Ini dikembangkan di Lembaga Bimbingan Netron Yogyakarta. Sukses selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.